Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasula ba'da amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena dengan limpahan dan rahmatnya sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana biasanya. Selanjutnya, salawat dan salam kepada ruh Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau adalah sebagai suri tauladan kita, yang mana beliau adalah sebagai panutan kita, yang mana beliau adalah sebagai idola yang pantas kita idolakan. Tiada idola yang baik dibandingkan dengan mengidolakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kita sebagai umat yang setia, tentunya orang yang setia yaitu orang yang banyak menyebut namanya. Salah satunya adalah banyak-banyak menyebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berselawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ma'asyiral muslimin, sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ma'asyiral muslimin, sedang penonton, pemirsa AM Official yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan merupakan bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak amal. Karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita semua berbagai macam bentuk ibadah. Di antaranya ibadah tersebut adalah memperbanyak bersedekah, memperbanyak berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan sedekah itu memiliki makna yang luas. Makna sedekah yang luas itu dicakup dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, wa tu'ainur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Engkau membantu seseorang dalam hal kendaraannya, engkau membantu orang tersebut naik ke atas kendaraannya atau mengangkatkan barang-barangnya ke atasnya adalah sedekah. Perkataan yang baik adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian di dalam hadis riwayat Tirmizi juga dikatakan, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu sesama muslim adalah bernilai sedekah bagimu. Masya Allah. Maka sedekah memiliki makna yang luas, makna yang umum, di mana seluruh kebaikan yang kita berikan kepada orang lain itu masuk ke dalam makna sedekah.
Sedangkan makna sedekah yang kedua adalah sedekah dalam makna yang khusus, yaitu memberikan apa yang kita miliki untuk orang lain. Memberikan harta yang kita miliki untuk saudara-saudara kita. Maka itu masuk ke dalam makna sedekah yang lebih khusus. Di mana makna sedekah yang khusus ini lebih ditekankan kepada perkara yang mana kita diperintahkan untuk menjauhkan diri dari sifat bakhil, sifat pelit. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 96 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Saudara-saudara sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan kaitannya sedekah dengan sifat bakhil. Bahwa seseorang harus menjauhkan diri dari sifat bakhil. Dari sifat kikir, sifat pelit. Yang mana itu adalah sifat yang sangat mengotori jiwa kita. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa orang yang menjauhkan dari sifat bakhil tersebut, maka sungguh orang tersebut adalah orang yang beruntung. Kita menjauhi sifat bakhil, maka kita orang-orang yang beruntung. Oleh karenanya, begitu pentingnya kita untuk melihat kepada diri kita. Apakah kita termasuk dari orang-orang yang bakhil? Terkadang, seseorang tidak merasa bahwa dia termasuk dari orang-orang yang bakhil. Dia sudah merasa berinfak. Dia sudah merasa bersedekah. Padahal ia tergolong ke dalam orang-orang yang bakhil. Saudara-saudaraku yang seiman, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa AM Official. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, "Fa innallaha yaqbaluha biyaminihi thumma yurabbiha li sahibihi kama yurabbi ahadukum faluwah." Sesungguhnya Allah akan menerima sedekahnya dengan tangan kanannya, kemudian mengembalikannya untuk pemiliknya seperti seorang di antara kalian membesarkan kuda kecilnya hingga sedekah tersebut menjadi besar seperti gunung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara-saudara yang dimuliakan sedang pendengar AM Official dimanapun Anda berada. Inilah perumpamaan yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam atas orang yang bersedekah. Seorang yang bersedekah dengan sesuatu yang kecil ternyata dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dirawat dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga akan didapati pada hari kiamat menjadi sesuatu yang besar. Bahkan bisa jadi seseorang yang bersedekah dengan satu biji kurma ternyata didapatkan pada hari kiamat sebesar gunung. Masya Allah. Dan yang demikian akan banyak didapati oleh hamba-hamba yang pandai bersedekah, yang gemar bersedekah, tidak merasa bahwa dia sudah bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala, ternyata didapati pada hari kiamat pahala yang begitu besar, pahala yang sangat dinanti-nanti yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita tentang sedekah. Terlebih di bulan Ramadan. Aisyah radhiyallahu anha menyifati Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyifati Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling gemar bersedekah. Semangat beliau dalam bersedekah lebih membara lagi ketika bulan Ramadan. Tatkala itu Jibril menemui beliau setiap malamnya di bulan Ramadan. Jibril mengajarkan Al-Quran kala itu
Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang paling semangat dalam melakukan kebaikan, bagai angin yang tertiup. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau adalah manusia yang paling baik, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin baik lagi tatkala berada di bulan Ramadan. Dia semakin baik, semakin memperbanyak amal ibadah. Dan sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat banyak memberikan kebaikan, seperti angin yang berhembus dengan kencang. Subhanallah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah keutamaan bersedekah yang langsung dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki bulan Ramadan, beliau sangat bersemangat untuk bersedekah. Dan diumpamakan seperti angin yang berhembus dengan begitu kencang, tanpa ada rintangan, tanpa terhalangi. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sedekah, mengeluarkan sedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pentingnya sedekah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sedekah yang baik, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Unfiqu min thayyibati ma kasabtum. Nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usaha kalian yang baik-baik. Quran surah Al-Baqarah ayat 267. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semuanya untuk berinfak dengan harta yang baik, dengan harta yang halal. Yang demikian juga dijelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, Innallaha tayyibu la yaqbalu illa tayyiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha baik, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima kecuali yang baik. Hadis riwayat Muslim. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pendengar AIM official dimanapun Anda berada. Demikianlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita semuanya untuk bersedekah dengan harta yang halal, dengan harta yang baik, yang kita dapatkan dengan cara yang benar, maka itu akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih lagi di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan di mana pahala dilipat gandakan oleh Allah. Maka salah satu jalan beribadah tersebut adalah dengan memperbanyak sedekah. Kita menyaksikan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu kuatnya bersedekah di bulan Ramadan. Kita dapatkan pula para sahabat mereka bersedekah, mereka berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, "La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan sampai kepada kebaikan sampai kalian berinfak dengan sesuatu yang kalian cintai. Hadis riwayat Quran surah Ali Imran ayat 92. Maka kita dapatkan Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau menginfakkan seluruh hartanya. Kita dapati kembali Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berinfak dengan setengah dari hartanya. Kita dapatkan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau menyiapkan pasukan perang yang lengkap semuanya dari hartanya, dari infaknya, dari sedekahnya. Sementara masih banyak lagi contoh dari Nabi dan sahabat Nabi yang gemar bersedekah. Mudah-mudahan kita semuanya bersemangat dan termotivasi dengan hal tersebut, sehingga kita lebih bersemangat untuk bersedekah. Terlebih lagi di bulan Ramadan, di bulan yang sangat mulia, bulan yang didapatkan pahala, yang dilipat gandakan pahala-pahala kita semua. Masyarul muslimin sedang pendengar AIM official dimanapun Anda berada, semoga kita termasuk orang-orang yang kuat bersedekah. Semoga kita termasuk orang-orang yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita mendapatkan lindungan Allah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kami Ahmad Mustamir memohon maaf jika penyampaian kami ada kesalahan.
Maka kami mohon maaf kepada hadirin yang sebesar-besarnya. Kami akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.